Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali menyapa seluruh adik-adik sekolah minggu dimanapun berada yang bisa menyaksikan ibadah sekolah minggu secara online pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui ibadah kita pagi hari ini. Mari kita semakin memuji nama Tuhan. Kepada seluruh adik-adik sekolah minggu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, bernyanyi, bersorak ria. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta ita, marmala subur. Sadarion, hari ini Tuhan. Eta ita, marmala subur. Sadarion, hari ini Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pagi hari ini kita kembali diingatkan bahwa dimanapun kita berada, dalam situasi seperti apapun, tidak ada batasan untuk kita tetap memuji nama Tuhan. Di rumah, di sekolah, ataupun di gereja. Mari kita angkat pujian kita, katakan di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang.
Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang marilah kita dengarkan teman kita anak sekolah minggu membawakan titah. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Elsa Fiona Saragi dari sektor 4. Saya akan mengucapkan titah kelima. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Terima kasih. Riap Mahita Mangindo, Ham Tuhan Naibata, saya pergogohi hamma au, makor jahon titah muai. Amin. Adik-adik sekolah minggu, percaya bahwa kita mempunyai seorang kekasih, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita katakan bahwa Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Mari kita angkat pujian ini dan katakan dengan sungguh-sungguh. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita dengarkan teman kita membawakan ayat hafalan. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Denda Marvel Saragi. Saya dari sektor 4. Saya akan mengucapkan ayat hafalan Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Terima kasih. Nah, saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kepada seluruh adik-adik sekolah minggu, mari siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita katakan, saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.
Baiklah anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, yang sedia membaca dan merenungkan firman-Mu bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, hingga firman Tuhan dapat kami terima dan merenungkannya sungguh-sungguh dan mengerti dan memahami untuk dapat kami lakukan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati yang mendengarkannya. Terimalah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nats firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 21, dimulai dari ayat 1 sampai dengan 14. Baik adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama membacanya. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan,
mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Shalom adik-adik sekolah minggu. Salam sehat buat kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah peristiwa di Danau Tiberias. Peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian memberi semangat bagi murid-muridnya setelah Yesus mati di kayu salib, dikuburkan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Sesudah kebangkitannya, dia menampakkan diri pada murid-muridnya pada saat orang itu masih sedih. Mereka berkumpul di sebuah rumah dan mereka menguncinya karena mereka masih merasa kehilangan, masih sedih, kehilangan guru mereka telah mati dan dikuburkan. Saat mereka sedih, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka, di rumah tempat mereka berkumpul. Lalu Yesus menampakkan dirinya yang pertama, yaitu kepada murid-muridnya yang ada di rumah itu. Lalu dia berkata, lihatlah bahwa saya telah bangkit, lihatlah tangan saya bekas paku. Ketika itu mereka bersemangat dan bersuka cita karena guru mereka, Yesus Tuhan kita, telah bangkit dari kematian. Karena itu adik-adik, setelah itu mereka memberitahu kepada Thomas bahwa Yesus telah bangkit, yang pada saat mereka di rumah itu, waktu Yesus menampakkan diri, Thomas tidak berada di situ. Lalu Thomas mengatakan, aku tidak percaya sebelum ada bekas paku, tangan saya akan meletakkan ke jari dia bekas paku. Tetapi pada saat itu juga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa dia menjumpai Thomas agar dia percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dan adik-adik sekalian, begitu juga di dalam semangat mereka bahwa Tuhan mereka, guru mereka telah bangkit, mereka sudah bersuka cita dan mereka mau kembali lagi untuk melakukan pekerjaan mereka sebelum mereka bertemu Yesus yang pertama kali. Simon Petrus mengatakan, aku akan menangkap ikan ke Danau Tiberias. Lalu murid-murid yang lain mengatakan, kami juga ikut. Kami juga ikut menangkap ikan. Karena mereka juga butuh makan. Pada saat itu mereka berangkat dengan menaiki perahu mereka. Semalaman mereka di Danau Tiberias, tetapi mereka tidak mendapat seekor ikan pun. Rupanya Yesus tahu bahwa mereka gagal menangkap ikan. Dia datang di tepi pantai Danau Tiberias. Dia berdiri di sana menjelang siang hari. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus sudah berdiri di sana. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada murid-murid itu, adakah padamu lauk, pauk? Lantas mereka menjawab, tidak ada. Padahal Yesus sudah tahu bahwa mereka tidak mendapat ikan seekor pun. Pada saat itu
Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menebarkan jalannya kembali ke sebelah kanan perahu itu. Lalu mereka melakukannya. Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kalian akan mendapatinya. Ketika itu mereka melakukan, mereka taat kepada suruhan Yesus. Mereka benar-benar mendapat ikan penuh sampai 153 ekor ikan yang besar-besar. Saat mereka menebarkan jala itu, Yesus telah mempersiapkan ikan dengan api bara, dengan roti di atasnya telah tersedia. Sesudah mereka menemukan ikan itu, murid-murid Yesus yang lain yang berada di pinggir danau itu datang untuk menemui Simon Petrus untuk membantu untuk menarik jala itu. Walaupun begitu banyaknya ikan di dalam jala Petrus, tetapi jala mereka tidak koyak, tidak terjadi sesuatu apapun. Lantas mereka sampai ke pinggir. Lalu Yohanes, murid yang dikasihani oleh Yesus, berkata kepada Simon Petrus, "Itu adalah Tuhan." Karena mereka tidak mengenal Yesus yang berdiri di tepi pantai itu. Tapi karena Yohanes tahu bahwa mujizat yang boleh dilakukan adalah hanya seorang guru atau Mesias atau Tuhan, yaitu Yesus. Makanya dia mengatakan itu adalah Tuhan. Pada saat itu Petrus memakai bajunya, lalu dia terjun ke danau dan menjumpai Yesus di pinggir danau. Setelah itu adik-adik semua, Yesus menyuruh murid-murid itu mengambil beberapa ekor ikan untuk dipanggang. Saat itu mereka mengambilnya, tetapi telah tersedia roti dan ikan yang sudah dipersiapkan oleh Yesus untuk sarapan mereka. Lalu Yesus menyuruh mereka, "Mari sarapanlah kalian." Yesus menyuruh mereka sarapan, dan Yesus maju ke depan dan membagi-bagi roti itu dan ikan itu kepada murid-muridnya. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu juga murid-murid itu, sifat Yesus waktu mereka bersama melayani adalah tetap melayani murid-muridnya. Adik-adik masih ingat waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia di dalam kerendahan hatinya, dia melayani murid-muridnya. Saat dia bangkit kembali pun, dia tetap bersedia melayani murid-muridnya. Agar bagaimana adik-adik? Agar murid-murid Yesus tidak kembali ke pekerjaan semula, tetapi mereka harus mau melayani, bersaksi, melayani, memberitakan firman Tuhan, memberitakan berita sukacita, memberitakan tentang keselamatan, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Adik-adik sekalian, adik-adik sekolah minggu, iya, pada saat itu Yesus menyuruh mereka agar mereka tetap kembali melayani, meneruskan karya Yesus untuk memberitakan Injil keselamatan bagi orang, agar orang-orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan memperoleh
hidup yang kekal. Adik-adik semua, ya, selaku kita juga pengikut Kristus, anak-anak sekolah minggu, kita juga bersedia dipanggil untuk bersaksi setia dan taat dan berkarya, bekerja sesuai dengan teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Di dalam kerendahan hati, mari melayani dengan perbuatan baik kita di tengah-tengah keluarga, teman-teman, dan masyarakat. Dengan ketaatan kita bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat manusia. Dengan itu, iman percaya kita bahwa Yesus senantiasa menyertai kita dan berada di tengah-tengah kita untuk setia juga melayani kita dan memberkati kita anak-anaknya yang setia untuk melayani sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kita masing-masing. Marilah kita melayani sesuai dengan teladan Yesus dan bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi semua orang yang setia dan taat, yang sungguh-sungguh rindu akan kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan berani bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Allah kami melalui Tuhan Yesus Kristus firman yang menjadi manusia. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Sejuta Sejuta. Sejuta, persembahanku adalah sejuta, setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta, setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta, setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta, setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini
untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganu, pasada uhurnami, asetorang ganu, sengboy dalanan nami, salakah natusa, dekam hasoman nami, torang hajunja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali di ibadah Sekolah Minggu GKPS Jalan Jenderal Sudirman minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.